Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 edisi spesial pengantar rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 disertai penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF yang akan dihadiri langsung nih pemirsa oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tentunya bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dan dalam edisi spesial kali ini kami hadir dengan durasi lebih panjang dan kami juga akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI tengah menggodok revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik sebagai langkah memperkuat kelembagaan Badan Pusat Statistik serta mendorong terbangunnya sistem data nasional yang lebih terintegrasi dan akurat, mengingat regulasi yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya menjawab perkembangan teknologi dan tantangan pengelolaan data di era digital. Komisi 10 DPR RI tengah menggodok revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik sebagai upaya memperkuat kelembagaan Badan Pusat Statistik atau BPS, sekaligus membangun sistem data nasional yang lebih terintegrasi dan akurat. Revisi ini menjadi penting sebab Undang-Undang Statistik dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan pengelolaan data di era digital. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani menegaskan penguatan BPS menjadi kunci dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis data. Pertama, penguatan kelembagaan. BPS harus kita kuatkan lagi sebagai salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sesuai dengan Impres Nomor 4 Tahun 2025. Yang kedua, tugas, fungsi, dan kedudukan BPS harus dikuatkan lagi. BPS harus memiliki akses untuk memperoleh data-data yang ada di instansi-instansi lain. Contoh hari ini misalnya ketika menginginkan atau membutuhkan data tertentu, BPS itu harus bayar ke pihak lain. Nah, oleh sebab itu ini yang perlu kita elaborasi lagi di dalam Undang-Undang Statistik. Undang-undang ini akan kita adaptasikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan sebagainya, agar data yang dihasilkan nanti oleh BPS tentunya bisa bermanfaat dan membantu pemerintah untuk melaksanakan proses perencanaan pembangunan. Saat ini pembahasan rancangan Undang-Undang Statistik sedang dalam tahap pembahasan antara DPR dan pemerintah. Komisi 10 DPR RI menargetkan revisi Undang-Undang Statistik dapat rampung pada akhir 2026 dan dapat diimplementasikan pada tahun 2027. Dari Denpasar, Bali, Elisa Purba, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah pelaksanaan ibadah haji 2026, tim pengawas haji DPR RI menyoroti pentingnya penguatan layanan dasar bagi jamaah, mulai dari asupan gizi hingga pendampingan kesehatan. DPR RI menegaskan pengawasan terhadap kualitas layanan perlu diperkuat agar jamaah dapat menjalani rangkaian puncak ibadah haji dengan lebih aman dan optimal. Selama pelaksanaan ibadah haji 2026, tim pengawas haji DPR RI menekankan pentingnya penguatan layanan dasar bagi jemaah haji, mulai dari asupan gizi hingga pendampingan kesehatan. Jelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, suhu di Arab Saudi diperkirakan menembus 45 derajat Celcius dengan tingkat kepadatan jemaah yang tinggi. Anggota tim Was Haji DPR RI Atalia Praratia meminta bidang konsumsi Kementerian Haji memastikan makanan jemaah diolah dengan standar gizi dan kandungan vitamin yang terjaga, agar mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga stamina jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di tengah cuaca ekstrim. Terutama terkait dengan para jamaah, ini makanan jadi penting. Bagaimana kemudian makanan yang bervitamin itu tentu akan membuat mereka lebih kuat. Nah, saya kalau menyaksikan laporan dari jamaah gitu ya, saya tidak tahu ini jenis sayurannya seperti apa, karena sayuran itu kalau dimasak terlalu lama, hilang juga vitaminnya. Jadi buat apa ada sayuran kalau ternyata dia overcook begitu ya. Nah, jadi memang nanti mungkin teman-teman dari bidang konsumsi juga tolong memberikan perhatian khusus terkait dengan bagaimana makanan ini betul-betul bisa menambah stamina dari para jamaah itu, mungkin begitu ya. Selain menyoroti kualitas konsumsi, Atalia juga memberi perhatian pada beratnya beban layanan kesehatan. Menurutnya, keterbatasan tenaga kesehatan menjadi tantangan serius,
terutama dalam menangani jemaah lanjut usia dan jemaah dengan penyakit bawaan. Sehingga ia berharap pemerintah dapat menyiapkan pendampingan khusus bagi jemaah beresiko selama menjalankan ibadah haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami tekanan, Komisi 11 DPR RI mendesak Bank Indonesia segera memperkuat langkah stabilisasi guna menjaga ketahanan moneter nasional. DPR RI juga menekankan kebijakan yang diambil harus mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan juga ketahanan ekonomi domestik. Lalu bagaimana tanggapan DPR RI terkait persoalan ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, terkait rupiah yang kian melemah, Komisi 11 DPR RI mendesak Bank Indonesia segera mengambil langkah khusus demi menjaga stabilitas moneter di dalam negeri. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami tekanan. Hingga informasi ini disusun, nilai rupiah menembus 17.677 per 1 dolar Amerika Serikat. Menanggapi hal ini, Komisi 11 DPR RI mendesak Bank Indonesia segera mengambil langkah khusus demi menjaga stabilitas moneter di dalam negeri. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, nilai tukar rupiah harus diupayakan kembali ke angka Rp16.500 per dolar Amerika Serikat sesuai yang tercantum dalam APBN tahun 2026. Semakin melemahnya nilai rupiah akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional, terutama tingkat inflasi dan nilai impor nasional. Stabilisasi moneter dan fiskal di dalam negeri penting dilakukan dengan cepat dan tepat untuk meyakinkan para pelaku pasar atas kondisi ekonomi nasional. Kita itu rapat sama Bank Indonesia itu hampir di setiap masa sidang. Meminta melakukan upaya-upaya yang terukur. Kesimpulan rapatnya, melakukan upaya-upaya operasi moneter yang terukur untuk melakukan stabilisasi terhadap nilai tukar rupiah kepada nilai keekonomian. Nilai keekonomian. Dan itu adalah hal yang sangat fundamental untuk kita minta. Tadi Gubernur Bank Indonesia menyatakan nilai keekonomian berapa? Ya sesuai konsensus politiknya di 16.500. Konsensus politiknya itu adalah asumsi makro di APBN 2026. Untuk menjaga nilai rupiah tidak semakin melemah, Bank Indonesia telah menyiapkan 7 langkah strategis, di antaranya intervensi pasar falas, menjaga likuiditas perbankan dan pasar, hingga pengawasan dan koordinasi terpadu. Hilman dan Divo, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, masih seputar tekanan ekonomi global yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Komisi 11 DPR RI meminta Bank Indonesia menyusun langkah yang lebih adaptif dalam menjaga stabilitas rupiah. DPR menekankan kebijakan pengendalian nilai tukar perlu dilakukan secara terukur agar tidak berdampak pada sektor perbankan maupun penyaluran kredit bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Komisi 11 DPR RI meminta Bank Indonesia terus mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan ekonomi global, serta menciptakan formula dan langkah yang adaptif agar pengendalian nilai tukar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi, sektor perbankan, hingga penyaluran kredit bagi masyarakat dan UMKM. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat penguatan dolar Amerika Serikat terus menjadi perhatian. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan Cik Hasan menilai 7 langkah yang telah dilakukan Bank Indonesia bersama pemerintah terkait pengendalian terhadap depresiasi rupiah sejauh ini sudah berada di jalur yang tepat. Dirinya meminta kebijakan tersebut terus dievaluasi. Memang persoalan goncangan global ini sangat kuat. Kita kan lihat sendiri bagaimana The Fed menaikkan suku bunga dari 2 poin sekian menjadi 4 poin sekian. Ini kan jarang sekali terjadi selama puluhan tahun terakhir ini kan jarang sekali terjadi gitu loh. Nah, ini kan tentu menjadikan dolar itu menjadi sesuatu yang menarik. Selisihnya dengan BI yang 6,7 cuma 2%, ini rupiah, ini dolar. Orang akan tertarik ke situ. Tetapi ya kita terus dukung dan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, apa-apa yang dilakukan oleh BI saya pikir sudah on the right track. Tinggal bagaimana terus dievaluasi efektivitasnya dan dilakukan adjustment. Artinya jurusnya jangan itu-itu aja gitu loh. Lihat lagi apa, karena kan situasi dan dinamika kan terus berubah. Pelemahan rupiah memberikan keuntungan bagi sejumlah sektor berbasis ekspor seperti petani sawit, karet, jagung, dan singkong karena harga jual komoditas meningkat. Namun pemerintah diminta tetap menjaga keseimbangan agar kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah tidak berdampak dan membebani masyarakat. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait peningkatan 30% jumlah pekerja platform atau pekerja gig ekonomi dalam 5 tahun terakhir yang belum memiliki kejelasan status dan perlindungan hukum pekerja gig, Komisi 11 DPR RI memastikan akan merumuskan formulasi hukum yang lebih adaptif guna menjawab tantangan dunia kerja di era digital melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. BPS mencatat, jumlah pekerja platform atau pekerja gig ekonomi meningkat lebih dari 30% dalam 5 tahun terakhir. Namun hingga saat ini, status mereka masih belum memiliki kejelasan. Melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Komisi 9 DPR RI memastikan akan merumuskan formulasi hukum yang tepat untuk menjawab persoalan ini. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengatakan, pekerja gig ekonomi merupakan fenomena yang lahir akibat pesatnya perkembangan teknologi komunikasi. Di level internasional, konvensi-konvensi global juga masih mengkaji secara mendalam mengenai payung hukum yang dapat mengakomodir hak dan perlindungan pekerja platform. Ya, walaupun masih dalam terus pembahasan karena memang secara global juga tadi disampaikan masih dilakukan terus konvensi lah ya, regulasi di tingkat global untuk memperjelas status dari pekerja platform digital ini. Nah, tentu kami juga ya sambil tentunya mendengarkan apa yang tadi sudah menjadi masukan, prinsipnya memang karena memang ini model hubungan kerja yang baru ya, kita tentu juga akan terus mendiskusikan ini mana sih yang memang ideal untuk terutama pekerja-pekerja platform yang memang ada di Indonesia gitu. Meski aturan global mengenai pekerja platform juga masih dalam tahap penyempurnaan, DPR RI dan pemerintah terus aktif menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder ketenagakerjaan untuk mencari skema hubungan kerja yang paling ideal dan sesuai dengan karakteristik ketenagakerjaan di Indonesia. Kendan Mufid, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI terus mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan baru agar mampu menjawab tantangan dunia kerja yang semakin dinamis, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja dan pelaku usaha. Lalu seperti apa arah pembahasan dan substansi yang tengah disiapkan? Tentunya informasinya selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, penyusunan RUU Ketenagakerjaan baru ditargetkan rampung pada tahun 2026 dengan mengedepankan keseimbangan antara kepastian investasi dan kesejahteraan tenaga kerja. Regulasi ini diharapkan mampu menghadirkan sistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Dan pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Tuntutan upah layak, jaminan sosial, hingga penolakan terhadap praktek outsourcing, serta pemutusan hubungan kerja secara sepihak merupakan beberapa poin yang disuarakan masyarakat buruh pada aksi 1 Mei 2026 lalu. Pimpinan DPR RI menerima langsung aspirasi itu melalui forum audiensi. Sejatinya, tuntutan masyarakat buruh sejalan dengan keinginan pemerintah dan DPR. Menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang memandatkan penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dengan target rampung tahun 2026. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru akan melibatkan pihak Serikat Buruh Indonesia. Keterlibatan aktif buruh sejak awal pembahasan RUU menjadi kunci untuk melahirkan aturan yang dapat diterima semua pihak, sehingga meminimalisir gugatan uji materi terhadap undang-undang di MK. Aturan ketenagakerjaan lama yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja dinilai mengurangi beberapa hak pekerja, seperti mengurangi pesangon, mempermudah pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan lebih memihak korporasi. Karena amanat dari putusan MK adalah kita harus membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Gitu. Nah, ini kita serahkan yang masak teman-teman buruh. Nah, jadi kita tunggu, tapi pada prinsipnya pemerintah juga sudah minta bahwa sampai dengan akhir tahun ini itu undang-undang tenaga kerja harus selesai. Nah, itu tadi supaya kemudian undang-undang itu tidak mubazir, tidak digugat lagi ke MK. Ya monggo, ini teman-teman buruh yang masak, nanti kita bahas sama-sama dengan pemerintah dan DPR di sini. Timnya itu full, akan banyak memang teman-teman dari teman-teman pekerja yang kemudian aktif di situ. Nah, yang kemudian tadi yang kedua ketiga masalah upah buruh sistem outsourcing, juga pemerintah telah bersama-sama dengan kawan-kawan serikat pekerja telah meluncing Satgas mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh mengenai masalah upah, mengenai masalah sistem outsourcing, kemudian masalah mengenai kalau ada yang mau PHK dan lain-lain itu bisa dibawa ke situ. Ada beberapa poin penting yang didesak untuk diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Di antaranya terkait aturan upah minimum, PHK, dan pesangon hingga peninjauan ulang jangka waktu kontrak kerja. Pengaturan mengenai upah minimum tenaga kerja menjadi sorotan Komisi 9 DPR RI dalam penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Alasannya karena masih banyak terjadi ketimpangan upah pekerja antar wilayah. Misalnya saja di Jawa Barat yang memiliki 3 kabupaten namun memiliki upah minimum yang berbeda. Kabupaten Bekasi dan Karawang yang memiliki upah di atas 5,8 juta rupiah. Di sisi lain, Kabupaten Garut, Banjar, dan Majalengka memiliki upah minimum hanya kisaran 2,4 juta rupiah. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani menilai perlu adanya regulasi penyeimbang yang dapat mengurangi kesenjangan antar daerah. Kalau kita bicara tentang bagaimana menyeimbangkan, berarti dua kepentingan ini harus bisa terakomodasi. Kepentingan pengusaha atau pemberi kerja dengan kepentingan dan kebutuhan para pekerja. Ya. Keduanya harus bisa bertumbuh, keduanya harus bisa mendapatkan pelindungan yang sama. Ke depan memang harus ada sebuah skala pengupahan yang memang menghitung betul bagaimana kebutuhan hidup layak. Kenapa? Karena antara pekerja lajang dengan pekerja menikah, pekerja beranak satu, pekerja yang memiliki 2 anak, 3 anak dan seterusnya, pasti kebutuhannya berbeda. Nah, skala pengupahan ini mudah-mudahan ke depan mulai bisa memotret seperti apa kebutuhan pekerja yang kemudian bisa dijawab oleh bantalan sosial lewat upah minimum. Pemerintah dan DPR telah sepakat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru untuk selesai tahun ini. DPR membuka pintu lebar bagi semua pihak untuk memberikan masukan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Pembahasan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang berlangsung di DPR harus menjadi momentum untuk memperbaiki berbagai ketimpangan lama dalam dunia kerja, mulai dari kepastian status bagi pekerja kontrak, serta perlindungan bagi pekerja informal dan pekerja platform digital, seperti pengemudi daring dan freelancer. Melalui undang-undang ketenagakerjaan baru, dunia usaha semestinya tidak lagi melihat pekerja atau buruh hanya sebagai faktor produksi, tetapi mereka perlu dilihat sebagai aset atau mitra strategis untuk mendongkrak pertumbuhan perusahaan. Pemirsa, pemerintah terus mencatatkan berbagai pencapaian penting sepanjang tahun 2025-2026 di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, infrastruktur, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat. Beragam kebijakan dan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, pencapaian pemerintah sepanjang tahun 2025 hingga 2026 mencakup berbagai sektor strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dan mari kita saksikan bersama video tentang capaian pemerintah tahun 2025-2026 dalam tayangan berikut ini. Ternyata masih ada jutaan anak yang tidak bersekolah karena berbagai alasan. Pemirsa, kasus anak putus sekolah masih terjadi di Indonesia. Seorang siswa di Brebes putus sekolah karena tidak mampu membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita bertekad untuk memperbaiki seluruh sekolah Indonesia untuk anak-anak rakyat kita. Kita bertekad semua anaknya orang yang paling lemah bisa sekolah dengan baik. Kita akan bikin sekolah-sekolah unggulan dan sekolah-sekolah terintegrasi. Dan semua sekolah akan kita perbaiki dan semua ruang kelas akan kita memberi layar-layar digital yang paling mutakhir, supaya ilmu nanti seluruh desa, seluruh rakyat Indonesia kemampuannya sama, akses terhadap ilmunya sama, di ujung paling terluar atau di kota yang paling besar. Tidak mau anak-anak kita tidak makan pagi sebelum dia ke sekolah. Kita tidak mau anak-anak usia 10 tahun badannya sebesar anak 4 tahun.
program ini sangat-sangat membantu kami yang tidak sarapan dari rumah, apalagi yang tidak mendapatkan uang jajan. Terima kasih untuk MBG, karena dengan adanya MBG bisa membantu saya untuk makan makanan yang enak, yang tadinya nggak pernah jadi pernah. Tidak akan ada panen yang tidak terjual. Dulu menunggu siapa yang mau ambil, tengkulaklah, perantaralah, sekarang tidak. Koperasi bisa ngirim sendiri hasil panennya. Kalau belum bisa dijual, dia simpan dalam gudang. Dan selalu saya katakan pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa. Saya tidak memandang pangan sebagai sekedar komoditas. Pangan adalah masalah survival suatu bangsa. Koperasi Merah Putih, MBG, Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita, produksi pangan kita aman, aman karbohidrat, aman protein, aman ternak, jagung strategis untuk pakan ternak. Jadi kedaulatan kita terjaga dan diamankan. Sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun berada. Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu perintah Undang-Undang Dasar 1945. Harus berhenti dan kita akan berjuang keras untuk hentikan itu dengan segala risiko. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama rapat paripurna DPR RI ke-19 di masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 disertai penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF yang telah dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan terlihat sudah disambut oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Dan tentunya pemirsa, kami dari studio TVR Parlemen mengucapkan selamat menyaksikan. Mohon berkenan dengan hormat kepada seluruh tamu undangan yang masih berdiri, kami silakan agar segera mengosongkan ruang jalur tengah, di mana jalur tersebut merupakan jalur masuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nyata masih ada jutaan anak yang tidak bersekolah karena berbagai alasan. Pemirsa, kasus anak putus sekolah masih terjadi di Indonesia. Seorang siswa di Brebes putus sekolah karena tidak mampu membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP.
Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita bertekad untuk memperbaiki seluruh sekolah Indonesia untuk anak-anak rakyat kita. Kita bertekad semua anaknya orang yang paling lemah bisa sekolah dengan baik. Kita akan bikin sekolah-sekolah unggulan dan sekolah-sekolah terintegrasi. Dan semua sekolah akan kita perbaiki dan semua ruang kelas akan kita memberi layar-layar digital yang paling mutakhir. Supaya ilmu nanti seluruh desa, seluruh rakyat Indonesia kemampuannya sama. Akses terhadap ilmunya sama. Di ujung paling terluar atau di kota yang paling besar. Kita tidak mau anak-anak kita tidak makan pagi sebelum dia ke sekolah. Kita tidak mau anak-anak usia 10 tahun badannya sebesar anak 4 tahun. Dengan adanya program ini sangat-sangat membantu kami yang tidak sarapan dari rumah, apalagi yang tidak mendapatkan uang jajan. Terima kasih untuk MBG, karena dengan adanya MBG bisa membantu saya untuk makan makanan yang enak, yang tadinya nggak pernah jadi pernah. Tidak akan ada panen yang tidak terjual. Dulu menunggu siapa yang mau ambil, tengkulaklah, perantara lah, sekarang tidak. Koperasi bisa ngirim sendiri hasil panennya. Kalau belum bisa dijual, dia simpan dalam gudang. Dan selalu saya katakan pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa. Saya tidak memandang pangan sebagai sekedar komoditas. Pangan adalah masalah survival suatu bangsa. Koperasi Merah Putih, MBG, Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita, produksi pangan kita aman, aman karbohidrat, aman protein, aman ternak, jagung strategis untuk pakan ternak. Jadi kedaulatan kita terjaga dan diamankan. Sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk
mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun berada. Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu perintah Undang-Undang Dasar 1945. Ini harus berhenti dan kita akan berjuang keras untuk hentikan itu dengan segala risiko. Satu-satunya jalan menuju kebangkitan suatu bangsa yang berhasil adalah nasionalisme, adalah cinta tanah air, adalah persatuan nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, kami silakan kepada Bapak Ibu yang masih berdiri, mohon izin berkenan untuk segera duduk di tempat yang telah ditentukan dan mohon berkenan untuk dapat mengosongkan jalur tengah di mana jalur tersebut merupakan alur masuk Presiden dan Wakil Presiden serta pimpinan DPR RI. Dan kami silakan kepada seluruh perangkat ajudan agar dapat meninggalkan ruang rapat paripurna. Ternyata masih ada jutaan anak yang tidak bersekolah. Mohon izin Bapak Ibu, kami menginformasikan kembali kepada Ibu Bapak undangan untuk dapat berdiri saat kedatangan dan kepulangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Dan kami silakan kepada seluruh perangkat, ajudan maupun staf protokol agar segera meninggalkan ruang rapat paripurna. Ya pemirsa, nampak di layar kaca Anda dapat disaksikan seluruh atau sebagian besar anggota DPR RI sudah berkumpul di dalam gedung Nusantara, di mana ini menandakan bahwa sebentar lagi sidang paripurna ke-19, masa sidang 5 tahun sidang 2025-2026 akan segera
dimulai dengan agenda penyampaian KEM PPKF RAPBN tahun 2027. Betul sekali Alfat, dan dengan kita lihat bahwa kehadiran dari mayoritas anggota DPR RI juga banyak tamu undangan di gedung paripurna. Ini menandakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali sangat antusias ingin mendengarkan kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya nanti dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal. Dan tentunya pemirsa, kami informasikan kepada Anda bahwa ada yang menarik pada sidang paripurna hari ini, di mana ini merupakan kali pertama Presiden Republik Indonesia hadir langsung di DPR RI untuk menyampaikan pidato terkait dengan KEM PPKF dalam rapat paripurna DPR RI. Betul sekali Elisa, karena kalau misalkan biasanya ya sidang paripurna membahas KEM PPKF ini biasanya diwakilkan atau dibacakan oleh Menteri Keuangan. Dan ini menjadi tentu sebuah sejarah bagi parlemen bahwa Presiden, dan ini sekarang Presiden Prabowo Subianto turun langsung menyampaikan kira-kira apa yang menjadi program-program, kemudian target-target di RAPBN tahun 2027 nantinya, dan tentu ini sangat dinantikan oleh banyak orang nih. Betul, dan jika kita melihat bagaimana situasi dan juga kondisi ekonomi Indonesia saat ini, Alfat dan juga pemirsa, dan bagaimana gejolak global yang terjadi, ini memperlihatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin menegaskan kepada para masyarakat dan juga para investor asing bahwa kondisi ekonomi Indonesia akan berada dalam kendali penuh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentunya di tengah tekanan global, kemudian ketidakpastian pasar, kemarin juga Elisa, DPR RI juga sudah melakukan peninjauan langsung yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko Ahmad ya ke Bursa Efek Indonesia bersama dengan Danantara dan juga OJK untuk bisa bersinergi bagaimana bisa menstabilkan dan juga tentunya meningkatkan kepercayaan pasar lagi kepada Indonesia, dan tentunya dengan terkait dengan adanya nilai tukar rupiah yang sejauh ini melemah. Ini juga pemerintah dan juga BI atau Bank Indonesia juga sudah melakukan beberapa langkah-langkah intervensi bagaimana untuk bisa menguatkan nilai tukar rupiah itu kembali. Betul Alfat, dan kalau misalnya kita berbicara terkait bagaimana KEM PPKF ini, mungkin banyak sekali masyarakat yang masih awam ya Alfat. Dan pemirsa mungkin Anda masih bertanya-tanya kira-kira apa ini kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, mungkin Alfat bisa sedikit menjelaskan kepada pemirsa? Ya, mungkin tadi sudah sedikit di-spill ya Lisa. Ini KEM PPKF ini juga merupakan dokumen yang disusun setiap tahun oleh Kementerian Keuangan sebagai dasar awal penyusunan RAPBN yang kemudian menjadi landasan penyusunan RAPBN tahun berikutnya. Nah, Elisa dan juga pemirsa, fungsi KEM PPKF ini antara lain menentukan asumsi dasar APBN, memberikan sinyal arah ekonomi nasional, serta menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga dalam menyusun anggaran belanjanya. Betul Alfat, dan ini artinya penting untuk kita saksikan bersama karena nanti kita akan terlihat nih kira-kira seperti apa arah kebijakan pemerintah terkait pendapatan negara seperti pajak dan juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, juga terkait dengan kebijakan belanja negara, subsidi, defisit APBN, pembiayaan utang, bahkan sampai prioritas pembangunan nasional ke depan. Dan tentunya pembahasan rapat paripurna DPR RI kali ini juga mengangkat 3 agenda utama, yaitu yang pertama penyampaian kerangka ekonomi makro atau KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden sebagai landasan awal penyusunan kebijakan anggaran negara tahun mendatang. Selain itu pemirsa dan juga Alfat, nantinya juga akan ada laporan dari Badan Legislasi DPR RI terkait evaluasi perubahan kedua program legislasi nasional atau Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026 yang tentunya dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Dan sementara pada agenda ketiga pemirsa, rapat paripurna ini juga mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang usul inisiatif Komisi 3 DPR RI mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Dan pemirsa, kami akan kembali ke hadapan Anda untuk menyampaikan bagaimana selanjutnya dari rangkaian acara dan sidang paripurna pada hari ini. Tetap bersama kami di TVR 09.